Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dekacong Channel Tetan. Selamat pagi ya. Di pagi hari ini saya akan bahas kelanjutan dari video part 1 datanya. Nah, di part 1 kemarin saya sudah bahas. Oke, di part 1 kemarin saya sudah bahas video mengenai penyebab indukan terukur rewel dan juga solusinya datanya. Nah, di mana di part 1 itu saya sudah menyinggung tiga faktor penyebab burung indukan ukurnya rewel ya. Yang pertama karena faktor alami burungnya, memang dari sononya ya. Terus yang kedua karena bilahi burung yang tidak stabil, dan juga yang terakhir yang ketiga ini karena burung stres ternyata. Jadi lanjut langsung masuk di langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam mengatasi burung yang stres ataupun yang bilahinya tidak stabil ternyata. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memisahkan antara jantan dan betina. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena kalau nggak dipisahkan nanti yang dominan ngebully si jantan ataupun si betina itu akan terus ngebully ternyata. Alhasil nanti yang dibully bisa sampai mati ya. Tapi rata-rata yang terjadi itu yang dibully pasti mengalami bulu rontok karena sering dicucuk ternyata. Dicucuk itu apa ya? Dipatok-patok terus ya sama si jantan maupun si betina ternyata. Tergantung yang mana yang dominan untuk menghajar dari salah satunya deretannya. Jadi yang pertama pisahkan jantan dan betinanya. Selain itu juga proses pemisahan ini juga agar si burung bisa fokus masing-masing deretannya. Terutama yang betina karena di kasus ini burung saya yang dipatok ini yang betina ya. Jadi yang betina yang dalam keadaan posisi rontok bulunya bisa sekalian pemulihan deretannya. Karena sudah posisi dipisah, maka si jantan tidak akan ngebully si betina. Jadi bisa fokus masing-masing dari setiap burung itu sendiri. Saatnya masuk ke langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini kita lakukan treatment. Nah, treatment khususnya itu seperti apa? Sebenarnya sangat simpel sekali ternyata. Treatmentnya cukup kalian lakukan perawatan sehari-hari, yaitu dengan menjemur burung, terus diangin-anginkan, kemudian juga kalian kasih makan yang teratur ternyata. Itu penting banget untuk makan yang teratur ini. Nah, kemudian di perbedaannya sih, perbedaan antara burung yang nggak rewel sama yang rewel, cara penjemurannya itu dikasih jarak ternyata. Kalau saya treatmentnya itu nggak kasih jarak, jadi antara si jantan dan betina itu dikasih jarak agar si betina ini nggak terlalu apa ya, karena mungkin masih trauma ternyata. Kalau terlalu deketin si betina biasanya nanti kelabakan. Nah, bisa kalian kasih jarak biar nanti si jantan ketika manggung, ketika menggoda si betina nggak terlalu takut terdengarnya karena masih ada jaraknya. Itu perbedaannya antara menjemur burung yang biasa-biasa sama yang enggak. Kalau yang burung-burung biasa kita jemur sehari-hari, untuk burung-burung nggak rewel itu cukup dijemur dengan dijejer-jejer ya. Dijejer-jejer itu apa ya, disandingkan dengan jarak yang sangat dekat-dekat nggak masalah mereka. Jadi treatment yang kedua yaitu kita lakukan perawatan dan ya masuk di langkah yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini kita kasih burung jeda untuk bertemu ternyata. Jadi setelah yang di langkah yang kedua tadi kita melakukan penjemuran dengan jarak yang agak lumayan jauh. Nah, sekarang di langkah yang ketiga ini kita berikan jeda burung untuk bertemu. Jadi setelah dijemur, burung si jantan bisa diangin-anginkan, si betina bisa langsung ditaruh di tempat ya. Kalau di saya ini si jantan biasanya saya angin-anginkan di teras rumah, kemudian ditaruh di dalam ruang tamu ya. Kalau si betina paten saya taruh di garasi ya, di tempat saya ternak burungnya. Nah, tujuannya agar si jantan itu ketika berbunyi ataupun si betina ketika berbunyi itu saling saut-sautan ternyata. Mungkin bahasanya itu si burung biar kangen lah ya. Jadi dengan cara ini nanti si burung bisa, ya intinya bisa kangen lah ternyata antara burung jantan dan betina ternyata. Langkah yang berikutnya ini yaitu langkah yang keempat, ini langkah penutup ternyata ya. Ini adalah treatment yang terakhir yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan cek respon antara jantan dan betina ternyata ya. Ketika si respon betina sudah seperti di video ini menunjukkan bahwasannya si betina sudah siap untuk dijadikan satu kandang sama si jantan. Nah, jadi dari 4 langkah tersebut, 4 langkah tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya dan sudah saya jelaskan, ini bagian dari treatment yang sangat simpel untuk mengatasi burung indukan yang rewel, baik secara baik yang diakibatkan karena stres maupun rewel karena bidahi yang tidak stabil. Oke, teman-teman, di video kali ini
saya ucapkan terima kasih buat teman semuanya. Saya akhiri, semoga untuk video ini bisa memberi pengalaman baru lah buat teman semuanya ya, dan juga semoga bermanfaat rekan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.